Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai benda tegar dan kesetimbangan benda tegar. Kemarin kita sudah membahas tentang torsi dan momen inersia. Sekarang tinggal melanjutkan saja ya, yaitu tentang konsep benda tegar dan kesetimbangan benda tegar. Benda tegar dan kesetimbangan benda tegar. Benda tegar itu apa? Nah, benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya luar dan momen gaya. Kalau kesetimbangan benda tegar adalah suatu keadaan di mana benda tegar dalam keadaan stabil atau seimbang. Nah, kesetimbangan benda tegar terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada kesetimbangan statis dan ada kesetimbangan non-statis. Yang dibahas di bab ini adalah kesetimbangan statis saja. Untuk kesetimbangan non-statis bisa dibahas di tingkat selanjutnya di perguruan tinggi. Oke, yang pertama kesetimbangan statis dalam sistem partikel. Di dalam sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi. Jadi titik materi ini di benda, walaupun benda sebesar apapun, kalau misalkan di sistem 4 titik, tinjauannya adalah satu titik. Dan satu benda itu adalah satu titik materi. Nah, seperti itu. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi. Pada pertemuan kemarin-kemarin kita sudah membahas ya, gerak translasi itu apa, gerak rotasi itu apa, dan gerak melingkar itu apa. Kemudian, sehingga syarat yang berlaku di dalam kesetimbangan sistem partikel adalah kesetimbangan translasi. Nah, jadi di dalam misalkan di sini ada satu benda, bendanya berbentuk kubus atau segi empat atau kalau di sini kan segi empat, kalau misalnya di realnya misalnya kubus. Nah, tinjauannya ini satu titik yang di tengah. Nah, itu disebut dengan titik materi. Segimana benda apapun, kalau di dalam sistem partikel itu tinjauannya dianggapnya adalah titik materi dan ditinjaunya pasti di tengah-tengah benda tersebut. Seperti itu. Oke, syarat kesetimbangan translasi adalah sigma fx-nya harus sama dengan 0, sigma fy-nya harus sama dengan 0. Artinya, semua gaya yang bekerja di dalam sistem ini itu harus sama dengan 0. Maksudnya gimana sih sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0? Maksudnya, di sini kan ada gaya. Nah, itu gayanya harus sama dengan 0. Artinya, resultan gaya yang di komponen sumbu X ini harus sama dengan 0. Itu, sehingga nggak ada yang berubah. Kalau misalnya sigma F Y sama dengan 0, artinya resultan gaya yang ada di sumbu Y itu harus sama dengan 0, artinya tidak boleh ada yang berubah. Sehingga kalau misalkan nggak ada yang berubah, berarti benda tersebut dalam keadaan setimbang. Seperti itu. Kamu sudah tahu bahwa sigma F sama dengan 0, berarti ada dua kemungkinan. Benda itu terus diam atau benda itu bergerak lurus beraturan. Tuh. Nah, apabila sigma F sama dengan 0 dan benda terus diam, maka kesetimbangan ini disebut dengan kesetimbangan statis. Nah, kalau misalnya sigma F-nya sama dengan 0 dan bendanya bergerak terus tapi beraturan, maka kesetimbangan ini disebut dengan kesetimbangan tidak statis. Kalau yang tadi kan berarti setimbangnya statis gitu karena kan tidak ada yang berubah dan benda tetap diam. Nah, seperti itu. Oke, kesetimbangan statis benda tegar. Sebuah benda tegar berada dalam keadaan setimbang apabila dilihat dari kerangka acuan inersialnya. Acuannya apa? Nah, seperti itu. Nah, acuannya adalah syaratnya
percepatan pusat massanya sama dengan 0. Artinya, percepatan di pusat massa benda tersebut harus sama dengan 0. Yang kedua, percepatan sudut yang mengelilingi sumbu tetapnya juga harus sama dengan 0. Jadi, percepatan yang biasanya atau percepatan translasinya harus sama dengan 0, dan percepatan sentripetal atau percepatan yang angulernya harus sama dengan 0 juga gitu. Jadi gerak translasi maupun gerak rotasi itu percepatannya dua-duanya harus sama dengan 0. Baru benda tegar tersebut mengalami kesetimbangan statis. Dalam hal ini, benda tegar mengalami kesetimbangan tidak harus selalu dalam keadaan diam. Yang penting benda tidak dipercepat. Artinya kesetimbang itu enggak cuman diem gitu. Bergerak pun kalau misalnya dengan kecepatan yang tetap, itu bisa dikatakan dengan benda mengalami kesetimbangan. Tapi kesetimbangannya jenisnya adalah kesetimbangan non-statis, seperti itu. Nah, intinya kan yang penting benda tidak dipercepat. Tidak dipercepat itu maksudnya apa? Tidak berubah keadaannya gitu. Oleh karena itu nilai kecepatannya sama dengan 0. Kalau di kelas 10 kan percepatannya 0 itu bisa dua kemungkinan, antara V-nya sama dengan 0 atau kecepatannya sama dengan 0 atau kecepatannya bergerak secara konstan. Nah, di sini benda tidak dipercepat, artinya kecepatannya itu konstan gitu, sehingga percepatannya bisa sama dengan 0. Di mana keadaan realnya atau keadaan fisiknya benda tidak mengalami perubahan atau tidak berubah keadaannya. Lanjut. Yang terjadi, yang tadi Ibu sudah jelaskan, gerak translasi A-nya harus sama dengan 0 kan, kalau misalnya ingin mendapatkan keadaan setimbang, dan kalau digerak rotasi dan tinjauan digerak rotasinya, percepatan sudutnya harus sama dengan 0 juga. Yang artinya V-nya itu bisa jadi 0 dan V-nya itu bisa jadi konstan. Kalau V-nya sama dengan 0, kalau kecepatannya 0 berarti bendanya kan diam. Kalau benda diam berarti bendanya itu bisa dikatakan mengalami keadaan setimbang secara statis. Tapi kalau misalnya V-nya sama dengan konstan, berarti benda kan bergerak, tapi tidak dipercepat. Sehingga benda tersebut juga mengalami keadaan setimbang, tapi tidak statis. Begitupun juga di tinjauan di gerakan rotasi. Kalau misalnya percepatan sudutnya sama dengan 0, kemungkinannya 2. Artinya, kecepatan sudutnya bisa jadi 0, atau kecepatan sudutnya bergerak secara konstan. Kalau misalnya kecepatan sudutnya sama dengan 0, berarti benda tersebut tidak berputar, gitu, tidak berotasi, tidak berotasi, sehingga benda itu kan diam. Kalau diam berarti benda mengalami keadaan setimbang, tapi setimbangnya secara statis karena dia diam. Nah, kalau misalnya kecepatan sudutnya konstan, berarti dia kan si benda itu bergerak, tapi tidak dipercepat, masih tetap bergerak secara beraturan, sehingga benda tersebut walaupun bergerak, tapi mengalami kesetimbangan, tapi tidak statis. Seperti itu. Kemudian, kan tadi kan di slide ini, semua benda tegar berada dalam keadaan seimbang, dilihat dari kerangka acuan inersialnya. Nah, kerangka acuan inersialnya itu apa aja sih? Nah, kerangka acuan inersialnya itu kalau digerak translasi adalah gaya eksternalnya. Kalau misalnya di dalam gerak rotasi itu acuannya adalah momen gaya atau torsinya, gitu kan. Kan kenapa sih harus gaya eksternal? Karena kan di sini inersianya ada massa. Nah, massa ini masuknya ini ke gaya eksternal pengaruhnya, sehingga kerangka acuan yang dapat terlihat untuk mengidentifikasi benda itu seimbang atau tidak dilihat dari gaya eksternalnya. Kemudian kalau digerak rotasi,
itu adalah inersia di sininya. Nah, inersia di sini itu kan pengaruh besarnya ke torsi, sehingga kerangka acuan inersia untuk melihat benda tersebut setimbang adalah di besar torsinya. Seperti itu. Karena percepatannya 0, untuk mendapatkan setimbang, keadaan setimbang kan berarti percepatannya harus 0 kan? Berarti nilai A di sini harus 0. Sesuatu dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Sehingga nilai fx-nya harus sama dengan 0. Fx itu apa? Resultan gaya eksternal, maksudnya gaya dari luar sistem. Sistem apa? Sistem benda tersebut. Jadi, kalau misalnya gaya eksternal itu dari luarnya, enggak dari sistem bendanya gitu, yang bekerja pada benda tersebut. Yang kedua, torsi tau sama dengan I kali alfa. Nah, alfanya kan tadi 0, atau percepatan angularnya kan tadi harus 0 gitu, untuk mencapai keadaan setimbang. Sesuatu dikalikan dengan 0, pasti hasilnya akan 0. Sehingga nilai torsinya akan sama dengan 0. Torsi di sini apa? Resultan torsi atau momen gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga sebuah benda tegar akan berada dalam keadaan setimbang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, gaya eksternalnya harus sama dengan 0. Yang kedua, torsinya juga harus sama dengan 0. Di sini adalah resultannya ya, bukan cuma ninjau satu gaya. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk hari ini sedikit materinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Untuk yang contoh soal, kalau lebih banyak lagi silakan bisa explore, dan insya Allah untuk yang kedepannya Ibu bakal kasih contoh-contoh soal tentang materi-materi fisika. Oke. Untuk yang pertama, benda pada gambar 1.45a mempunyai berat 400 Newton. Digantung pada keadaan diam. Tentukan tegangan-tegangan tali pada kedua tali penahannya. Nah, ini. Bendanya itu beratnya 400 Newton. Nah, gaya tegangan talinya itu kira-kira berapa? Apabila benda tersebut dalam keadaan diam. Berarti kalau misalnya dalam keadaan diam, itu mengalami kesetimbangan secara statis. Artinya, sigma F-nya harus sama dengan 0, baik di X maupun baik di Y. Oke, lanjut ke pembahasan soal ini. Ibu zoom gambarnya. Jadi seperti ini. Ini keadaan awalnya. Ini yang T1, ini yang T2. Nah, pertama harus diuraikan dulu gayanya. Kita narik dari sumbu koordinat di sini. Sumbu X, kemudian sumbu Y. Sehingga jadi gambar yang B. Gitu. Kita analisis dulu menggunakan vektor. Nah, untuk ke X-nya berapa, untuk ke Y-nya berapa. Begitupun juga yang T1, sama aja. Nah, seperti tadi, kita harus ngebuat ini, apa namanya, sigma F-nya itu sama dengan 0. Maksudnya, gayanya, resultan gayanya itu harus sama dengan 0, baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Kalau misalnya di sumbu X, berarti gaya yang di sumbu X yang ini, itu harus sama dengan 0, nggak boleh ada gaya lain. Gitu. Nggak boleh ada pergerakan lain, itu harus sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Berarti kan ini, gaya yang ini, ditambah gaya ini, itu harus sama dengan 0. Nah, ini kan berlawan arah, berarti ada salah satu yang tandanya negatif. Nah, seperti ini. Nah, harus sama dengan 0. Ada bisa pindah ruas kan? Berarti T2X sama dengan T1. Tinggal disubstitusikan, kemudian bisa diketahui salah satu nilai tegangan talinya. Kemudian sigma F di sumbu Y juga sama. Gitu. Gaya yang di sini resultannya harus sama dengan 0. Gitu. Kan ada gaya tegangan tali di dua ini gitu ya, di dua tempat, ada juga gaya berat yang ke bawah gitu. Berarti
T1Y ditambah T2Y, karena gaya beratnya itu berlawanan arah, sehingga gaya beratnya disimbolkan dengan negatif. W harus sama dengan 0. Substitusikan angkanya. Kenapa sih 0,6 dari mana? Dari hasil matematis ini, cos 53 dan cos 37. T1 dikoskan dengan sudut ini, T2 dikoskan dengan sudut ini. Seperti itu. Sehingga muncul seperti ini. Ya. Dengan mensubstitusikan ini, maka bisa diketahui besar T2-nya. Nah, tadi kan bisa diketahui salah satunya. Belum diketahui sama sekali gitu. Ini baru persamaannya aja kan untuk mengidentifikasi bahwa memastikan gitu kalau misalnya gaya yang di X sama gaya yang di sumbunya itu harus sama dengan 0. Pakai substitusi matematika persamaan linear dua variabel. Jadi bisa disubstitusi dan eliminasi. Nah, seperti itu. Jadi bisa ketahuan besar T2-nya berapa dan besar T1-nya berapa. Gitu. Di sini besar T2-nya sama dengan 320 Newton dan T1-nya 240 Newton. Sehingga besar tegangan tali yang di sini itu bisa diketahui. Tadi T1-nya sebesar 240, T2-nya sebesar di sini 320 Newton. W-nya sudah diketahui yaitu 400 Newton. Seperti itu. Kuncinya harus diuraikan dulu, memastikan kalau misalnya gaya yang ada di sumbu X dengan gaya yang ada di sumbu Y itu harus sama dengan 0. Seperti itu. Silahkan bisa eksplor lebih banyak soal contoh-contoh soal tentang kesetimbangan benda tegar ini di internet, atau juga nanti bisa kalian kerjakan latihan-latihan soal yang akan Ibu kirim. Seperti itu. Oke, untuk hari ini sekian. Semoga bermanfaat videonya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.